Harapan kami kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah Pak. Kasih Petronas dulu masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah. Penyidik Kejaksaan Agung mengungkap kasus dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga terkait impor bahan bakar minyak. Tersangka utama, Direktur Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan bersama beberapa pejabat lainnya diduga mengimpor BBM dengan kadar RON 90, setara Pertalite, namun dilaporkan sebagai RON 92, Pertamax. BBM tersebut kemudian dioplos untuk mencapai standar Pertamax, praktik yang tidak diperbolehkan. Tamaji Seruput. Ya. Oke, terima kasih. Hai sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Apa kabar sahabat-sahabat? Semoga sentiasa sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya. Amin. Ingat tak sahabat, beberapa masa yang lalu kita mendengar peringatan keras dari salah satu seorang anggota dewan kita mengenai kualitas bahan bakar yang disediakan oleh Pertamina. Bahkan, anggota dewan ini menyarankan agar pengelolaan bahan bakar minyak diserahkan saja kepada Petronas Malaysia jika Pertamina tidak mampu memperbaiki kualitasnya. Kini, kekhawatiran tersebut tampaknya terbukti dengan terbongkarnya diduganya terjadi praktek blending atau pencampuran minyak tersebut. Nah, penasaran seperti apa kejadiannya? Jom kita telusuri kronologinya. Anggota dewan, jika Pertamina tak boleh hadirkan BBM bahan bakar minyak murah dan berkualitas, play. Masa sih jutaan rakyat Indonesia kalau saya scroll di TikTok itu Pak, itu mengatakan hampir yang bahasanya sama. Mereka salah satunya mereka bilang apa Pak, ketika saya ambil garis benang merahnya, ternyata hampir semua mengatakan bahwa kualitas Pertamax ini ketika orang isi Pertamax milik Pertamina ini Pak, motornya berbet Pak. Yang kemudian lama-lama motornya macet dan rusak. Dan ini bukan 1-2 orang Pak, ribuan. Kami minta kepada Pak Dirut, Pak Simon, di rapat berikutnya Bapak sudah menyampaikan kepada kami paparan soal ini sejujur-jujurnya. Dan kami minta tindak lanjutin itu Pak. Jangan didiamkan itu masyarakat di media sosial itu Pak. Maka harapan kami kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah Pak. Kasih Petronas dulu masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah. Buat apa kita bicara soal kedaulatan energi, tapi kemudian rakyat kita harus dijerat dengan harga BBM yang mahal, harus ditipu dengan diberikan BBM yang tidak berkualitas. Penyidik Kejaksaan Agung mengungkap kasus dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga terkait impor bahan bakar minyak. Tersangka utama, Direktur Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan bersama beberapa pejabat lainnya diduga mengimpor BBM dengan kadar RON 90, setara Pertalite, namun dilaporkan sebagai RON 92, Pertamax. BBM tersebut kemudian dioplos untuk mencapai standar Pertamax, praktik yang tidak diperbolehkan. Selain itu, terdapat markup dalam kontrak pengiriman menyebabkan negara merugi hingga 193,7 triliun rupiah. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat dalam tata kelola impor dan distribusi BBM di Indonesia. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Presiden marah. Pantesan gue serindu itu sama Shell waktu Shell nggak ada. Ternyata emang separah ini kualitasnya. Rindu sama Shell. Kalau kita yang mau bersihkan korupsi dilawan, kira-kira yang lawan kita siapa? Hah? Korupsi, yang koruptor. Yang koruptor itu, yang maling-maling itu, kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu. Betul. Semangat Pak Prabowo. Saya katakan lebih baik Kita sokong. Baik-baik, ya kan? Kalau malu ya diam-diam malam-malam datang ke saya deh. Ya. Malam-malam datang ke rumah. Saya di Wican, di apa? Widya Chandra. KS melakukan Widya pembelian Chandra atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah
RON kemudian 90 dilakukan blending di lebih rendah. depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Ini sangat berbeda nih otaknya dengan Kalau dibolehkan. perusahaan sejenis BUMN, Badan Usaha Milik Negara Malaysia yang namanya Petronas. Jadi kalau lu bandingin Pertamina itu ada lawannya guys di Malaysia, Petronas. Ini gua kasih tahu bedanya. Nah teman-teman tahu tingkah laku Pertamina itu sangat berbeda dengan tingkah laku Petronas, negara tetangga kita. Lu kan hobinya jelek-jelekin Malaysia miskin. Realitanya lu tahu Malaysia punya BUMN Realitanya. namanya Petronas. Di tahun 2023 Petronas itu cuannya 267 triliun. Bayangin, Petronas 267 triliun. Indonesia cuannya cuma Banyak. 72 triliun. Jadi lu bandingin nih, 267 triliun sama 72 triliun. Petronas Berapa kali ganda itu 267 daripada triliun. keuntungan Petronas? Pertamina 72 triliun. Bedanya seperti bumi dan langit. Katanya Indonesia negeri kaya raya gemar rempah. 65 kali ganda. Banyak, harusnya cuan lebih gede. Lu tahu gak harga Pertamax di Indonesia itu lebih mahal dibanding harga Pertamax RON 98 yang ada di Malaysia. Jadi Betul. lu bayangin ya, RON 92 kita nih Pertamax 98 di Malaysia lebih murah. kan non subsidi. RON 98 Malaysia itu ternyata lebih murah harganya dibanding Pertamax kita. Dan itu baru profit ya. Kita ngomongin dividen ya. Jadi kan perusahaan ini harus store ke negara. Itu baru Dividennya profit. Di tahun yang sama di tahun 2023 itu dividennya 143 triliun guys. Dividen Petronas. Udah jual bensin dengan yang harga di store ke lebih negara. murah dibanding bensinnya Pertamina. Dividennya 143 triliun. Lu tahu perusahaan yang lu banggakan itu Pertamina yang ahlinya apa? Jadi sponsor mobil F1 dan MotoGP yang produknya juga nggak bisa dibeli sama orang Italia, tapi F1. di sana dia punya dividen cuma 14 triliun. Jadi negara sekecil Malaysia, Petronas 14 bisa triliun setor saja, 14 jauh. triliun ke negara. Jadi negara sekecil Malaysia, Petronas dia bisa setor 143 triliun ke negaranya. Pertamina 143. dengan segudang Wah, keahliannya katanya cuma hebat. bisa nyetor 14 triliun. Hanya 14 saja. Luar biasa nih, mereka berhasil Apa yang terjadi? mensukseskan Petronas buat beroperasi di 100 negara yang ada di dunia. Jangan heran lu bisa beli produk 100 Petronas negara. di Jerman. Gue sering lihat. Berarti Petronas di mana-mana ada. Ada loh produk-produk Petronas, pelumasnya Petronas dan adit. Di Madrid pun ada. Spanyol. Kalau lu pencet Spain. Petronas di Jerman ada banyak cabangnya, lu bisa lihat. Jadi logis buat Jerman Petronas pun lagi menjadi ada. sponsor Luar mobil biasa. F1 karena ternyata produknya hadir di begitu banyak negara. Tahu. Dan ternyata mereka juga hobi menang guys. Jadi lu tahu Lewis Hamilton bersama Mercedes-Benz itulah mobilnya Petronas. Lu lihat mereka udah jadi juara Nah, dunia berkali-kali ya. Beda ini dengan memang selalu juara sponsornya. ini. Pertamina di F1 hobinya juara satu dari belakang. Beda dengan Petronas Dari di belakang. dunia kita support tim yang pasti menang supaya kita tambah cuan, produk kita makin laku di mana-mana. Itulah dia pakai Lewis Hamilton kerja sama Mercedes-Benz. Betul. The best sampai detik ini. Dan mereka berhasil Sampai detik operasi ini. di 100 negara. Petronas terlihat jauh lebih hebat. 100 dan Petronas negara terlihat dunia, luar jauh biasa. lebih cuan. Tapi itu realitanya memang lebih cuan. Guys. Nah, berikut adalah video tanggapan tentang kasus ini daripada seorang penggemar otomotif Indonesia yang beliau pernah riding di Malaysia, sahabat, dan pernah juga isi minyak di Malaysia. Kita dengar. Mas Fitra, tahun 2024 kasus terkait dengan Pertamax ini beredar banyak sekali viral di media sosial bahwa filternya lah, pompanya lah rusak karena Pertamax. Apakah itu benar dan juga apakah ini juga masih dirasakan sampai saat ini? Iya, ini fenomena yang menarik gitu ya. Saya memantau sosial media yang berkaitan dengan otomotif. Saya dengar ada pakai Pertamax tiba-tiba mobilnya mogok, filter bensinnya macet. Walaupun kemudian dibantah bahwa itu juga kemungkinan ada faktor dari tangki bensin yang sudah berkarat, karatnya menumpuk dan masuk ke filter. Tapi yang saya lihat beberapa bulan ini, bahkan mungkin hampir setahun, itu banyak keluhan masyarakat mengenai kualitas dari Pertamax. Banyak. Entah itu terkait hal ini atau tidak. Karena mereka membandingkan ketika mereka memakai BBM dengan oktan yang sama dari swasta, kok mereka merasa lebih Dari hebat swasta, dan lebih beli pipi, sel, dan atau sebagainya. lebih bertenaga. Dan itu bukan hanya 1-2 orang, tiba-tiba itu ada banyak sekali dan didukung oleh yang lain. Iya benar, bahkan sampai ojek online semua
bilang ojek online, Grab online. tiba ada masalah ini. Jadi seolah-olah itu nyambung buat Nyambung. masyarakat. Makanya penting sekali kalau ingin masyarakat itu percaya kembali ke Pertamina. Percaya. Komunikasi yang dilakukan Pertamina tidak boleh defensif, harus benar-benar Betul. humble, terbuka, rendah hati, transparan, dan juga harus dilakukan dengan memperhatikan keluhan-keluhan publik gitu ya. Jadi tidak mudah memang mengembalikan kepercayaan. Kepercayaan itu butuh waktu. Bisa hancur dalam sekejap, membangunnya lagi memang butuh waktu. Tapi benar ini adalah Perlu momen masa. bagi pemerintah dan juga Pertamina untuk berbenah. Mungkin kalau Pertamina Betul. lebih bersih, dia lebih efisien, dia akan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan harga mungkin yang lebih terjangkau. Gila, impor minyak daripada Kazakhstan dengan quality RON 92 sampai di sini datangnya dapat RON 90. Selepas diduga terbongkarnya praktek pencampuran atau blending minyak ini, 7 orang tersangka daripada anak kilang Pertamina tertangkap. Ini bukti bukan hanya sekedar skandal biasa, tetapi tindakan yang merugikan jutaan masyarakat dan negara, hingga ratusan triliun rupiah dirugikan. Bayangkan berapa banyak kendaraan yang rusak, berapa banyak usaha yang terganggu, dan berapa banyak dampak ekonomi yang harus ditanggung oleh perbuatan mereka. Nah, ini adalah masih sebatas dugaan, sahabat. Jadi kebenarannya kita serahkan kepada pihak hukum yang menanganinya. Kita semua berharap agar bila terbukti betul para pelaku ini mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku. Tak boleh ada celah bagi mafia minyak yang hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa peduli dampaknya bagi rakyat dan masyarakat. Semoga ini menjadi pelajaran keras ke depannya. Pengelolaan minyak di sini di Indonesia lebih transparan, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Semoga Indonesia boleh bertambah lebih baik lagi, dan semoga Pertamina boleh lebih cuan lagi serupa Petronas di Malaysia. Nah, sekian dulu sahabat video daripada saya. Terima kasih sudah menonton. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jangan lupa terus sokong channel Tamaji Rumpun dengan cara subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Indonesia. I love you Malaysia. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright.